Di tengah dentuman artileri di kota-kota Ukraina, pasukan Rusia tiba-tiba bergerak cepat menembus pertahanan Kiev. Rusia mengepung kota-kota strategis dan merebut pijakan baru di medan perang. Pasukan Putin juga dilaporkan berhasil menjebol garis pertahanan Ukraina di Donetsk. Tapi serangan kilat kali ini bukan hanya soal militer. Ada benang merah antara taktik militer dengan strategi diplomatik ke Rusia jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia seolah ingin menyampaikan pesan bahwa Moskow masih punya taring dan Putin siap memamerkannya di hadapan Trump. Seperti apa langkah Rusia dalam menggebrak medan perang jelang momen tatap muka Trump dan Putin? Dalam beberapa hari, Rusia berusaha melakukan serangan darat besar-besaran untuk menerobos garis pertahanan Ukraina di beberapa titik. Pergerakan kilat Rusia terasa di Pokrovsk, Dobropilia, dan jalur menuju Kostiantynivka alias wilayah-wilayah di timur Donetsk. Dalam 3 hingga 5 hari terakhir, Rusia mencatatkan kemajuan sejauh 17 km ke dalam wilayah Ukraina. Pasukan Rusia dilaporkan bergerak dari arah timur laut hingga barat daya Pokrovsk. Kelompok pemerhati militer Ukraina, Deep State, menyebut Rusia mengirim sekelompok kecil pasukan untuk menyusup dengan cepat, mengamankan pijakan, lalu memperkuat posisi di Pokrovsk sebelum Ukraina melancarkan serangan balik. Rusia seolah-olah berupaya mengepung kota dan memotong koridor sempit sepanjang kurang lebih 16 km di Pokrovsk. Adapun Pokrovsk merupakan pusat logistik penting Ukraina di bagian timur. Setelah Rusia mengepung, kini pasukan Ukraina harus melewati jalur masuk yang sempit dan rentan menjadi sasaran serangan drone serta artileri Rusia. Rusia juga dilaporkan menekan pertahanan sabuk benteng Ukraina di Sloviansk, Kramatorsk, Druskivka, dan Kostiantynivka. Pasukan Rusia juga terdeteksi mencoba menembus jalur strategis yang menghubungkan Dobropilia dan Kramatorsk yang disebut dengan jalur TO-514. Caranya dengan mengirim pasukan Rusia untuk menyusup ke dekat-dekat desa yang sebelumnya aman. Semua pergerakan kilat Rusia itu diduga bertujuan untuk mempersiapkan perundingan Trump dan Putin pada 15 Agustus 2025 di Alaska mendatang. Rusia berusaha untuk memperkuat keunggulan mereka di medan perang untuk memaksa Ukraina memberikan konsesi politik. Namun di saat yang sama, Rusia juga mengurangi intensitas serangan drone ke Ukraina secara signifikan. Pada bulan Juli 2025, rata-rata drone yang diluncurkan Rusia sebanyak 201 unit per harinya. Namun sejak awal Agustus, jumlah itu turun menjadi sekitar 78 drone per harinya. Menurut Direktur Kelompok Riset Prism Ukraina, Alexander Krayev, penurunan itu jadi taktik Rusia untuk menarik hati Trump. Putin seolah ingin mengirim sinyal positif ke Trump bahwa Rusia menghindari kesan eskalasi agar tampak siap bernegosiasi meski di darat justru memperkuat posisi. Pasalnya, Trump berulang kali telah mengecam peluncuran drone Rusia ke Ukraina. Pertanyaannya, apa benang merah dari strategi militer Rusia dan upaya diplomatik jelang pertemuan Putin dan Trump? Apa yang ingin ditunjukkan Putin kepada Trump? Dari segala pergerakan militer Rusia, Putin seolah ingin menunjukkan kepada Trump bahwa dirinya masihlah seorang pemimpin yang kuat. Putin tampak ingin memamerkan bahwa Rusia masih memegang kendali penuh atas situasi perang dan hanya mau berdamai jika Moskwa berada di posisi menang. Lantas, apa kaitannya dengan pergerakan militer Rusia dan persiapan jelang pertemuan Putin dan Trump? Pertama, serangan kilat Rusia di darat dinilai sebagai modal pamer untuk menunjukkan kepada Trump bahwa Putin masih dominan di medan perang dan bisa mengubah garis depan kapan saja. Pasalnya, kecepatan kemajuan Rusia di darat dinilai tidak biasa, mengingat selama ini Moskwa kerap bergerak dengan lambat. Kedua, Rusia ingin menunjukkan dua sisi citra mereka di hadapan Trump dan Ukraina. Di udara, Rusia mengurangi serangan drone untuk menunjukkan kepada Trump bahwa Rusia bisa saja menahan eskalasi jika mau.
Sementara di darat, Rusia meningkatkan tekanan untuk menunjukkan kepada Ukraina bahwa mereka bisa saja memukul keras kapanpun. Ketiga, Rusia ingin mengulangi pola lama. Berdasarkan pengalaman di masa lampau, Rusia cenderung meningkatkan operasi militer jelang negosiasi. Tujuannya untuk memaksa lawan datang ke meja perundingan dalam posisi yang kurang diuntungkan agar lebih mudah memberi konsesi. Contohnya seperti yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina tahun 2014. Saat itu, Rusia dan Ukraina akan melakukan negosiasi di Istanbul pada tahun 2015 untuk mencapai gencatan senjata. Namun tepat sehari sebelum perundingan, Rusia meningkatkan pertempuran di sekitar kota Debaltseve. Keempat, Putin juga ingin menunjukkan bahwa Rusia memiliki kemajuan di Donetsk dan berada dalam posisi hampir memenangkan perang di wilayah itu. Putin bisa saja menawarkan perdamaian asalkan Ukraina memberikan wilayah Donetsk pada Rusia karena merasa sudah hampir memenangkan posisi di Donetsk. Argumen ini juga didukung oleh berbagai pernyataan pejabat Amerika Serikat dan Trump soal kemungkinan pertukaran wilayah. Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. But we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. Di balik derap langkah pasukan dan letupan meriam, Rusia sedang menggelar panggung besar diplomasi. Pergerakan kilat di medan perang diiringi gestur menahan eskalasi di udara menjadi sandi politik yang Putin kirimkan ke Washington. Pesannya sederhana namun tegas. Moskwa masih memegang kendali dan hanya akan berdamai dari posisi menang. Menjelang tatap muka di Alaska, Putin tampil bukan sebagai pihak yang memohon perdamaian, melainkan pemimpin yang menawarkan kesepakatan dengan tarif politik tinggi. Pertanyaannya, apakah Trump akan membaca isyarat ini sebagai peluang atau sebagai tantangan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.